Swastiastu. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Ya, bagaimana kabar anak-anak hari ini? Baik. Baik ya. Ayo acungkan jempolnya jika kabar anak-anak baik. Baik semuanya ya. Nah, kabar anak-anak hari ini baik semuanya. Bu Guru harap anak-anak tidak ada yang sakit hari ini. Semua dalam keadaan sehat ya. Sudah Bu Guru lihat anak-anak tampil cantik, tampil bersih ya, ganteng juga. Ini sudah siap belajar. Nah, sudahkah tadi anak-anak melakukan presensi? Ini kan sebagai suatu kebiasaan ya. Di awal pelajaran dulu, di awal pembelajaran Bu Guru sudah berikan link presensi, link absen. Sudah dilakukan semuanya tadi sebelum masuk? Sudah. Hebat sekali anak-anaknya Bu Guru ini ya. Nah, seperti biasa sebagai suatu pembiasaan juga, sebelum melakukan kegiatan apapun anak-anak melakukan doa terlebih dahulu agar kegiatan kita ke depannya berjalan dengan lancar. Bagaimana kalau hari ini Bu Guru minta Gung Tata memimpin teman-temannya untuk berdoa? Siap Gung Tata? Siap? Sebelum mulai, siap Bu. Sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, bagus sekali. Terima kasih ya Gung Tata ya. Nah, anak-anak seperti biasa tidak bosan-bosannya Bu Guru ya, mengingatkan anak-anak, karena kita sekarang dunia ini ya, semua negara di dunia ini terserang virus COVID-19 ya. Jadi ini merupakan suatu pandemi ya, penyakit pandemi namanya. Jadi untuk menghindarinya agar anak-anak tidak tertular, jadi harus tetap menerapkan yang namanya 5M. Masih ingat 5M apa saja? Ayo, siapa yang ingat? Ayo, siapa yang mau menyebutkan 5M? Ayo, Kevan, ayo disebutkan yang pertama. Yang di sini apa? Memakai masker. Sip. Lanjut lagi, yang kedua. Mencuci tangan. Mencuci tangan. Lanjut lagi. Menjaga jarak. Menjaga jarak minimal 2 meter ya. Lanjut lagi. Menghindari kerumunan. Bagus. Lanjut lagi. Membatasi mobilitas. Membatasi mobilitas dan interaksi. Seperti sekarang kan ada PPKM darurat ya. Jadi mobilitasnya itu dibatasi, banyak sekali ada penyekatan ya. Jadi ingat anak-anak, terapkan 5M ya, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan membatasi mobilitas. Cukup di rumah saja ya. Belajar juga kan bisa di rumah, bertemu dengan guru kan bisa dari rumah ya. Jadi karena semua tempat itu adalah sekolah, di rumah, di sekolah, dimanapun, semua tempat adalah sekolah dan semua orang adalah guru ya. Bu guru, teman anak-anak, orang tua, itu semua adalah guru ya. Termasuk juga handphone ya, bisa mencari di Google, kan itu juga guru bagi anak-anak ya. Anak-anak hebatnya Bu Guru pasti sudah mengerti ya. Jadi anak-anak harus menjaga kesehatan dengan menerapkan 5M tersebut. Nah, selanjutnya agar anak-anak semangatnya bertambah ya. Bagaimana kalau kita bernyanyi? Kemarin waktu kita pembelajaran siapa yang memimpin lagunya ya? Yang bernyanyi siapa? Sukma ya? Yang waktu pembelajaran yang lalu siapa yang memimpin? Yang waktu lagunya itu ya. Nah, sekarang Bu Guru mau memberikan video Halo Halo Bandung. Siapa yang mau memimpin?
siapa yang mau memimpin? Yang lainnya tutup mikrofonnya tapi bernyanyi. Yang memimpin siapa? Halo halo Bandung, ayo. Siapa yang mau? Siapa yang mau? Kirana Juna mau? Ayo angkat jempolnya kalau mau. Oke, Kirana Juna. Oke. Atau yang lain? Ada yang mau? Oh, sepertinya bermasalah ya sinyalnya Kirana Juna. Tidak terdengar bagus. Kalau Sukma mau, Sukma. Sukma hidupkan mikrofonnya. Ya, Bu Guru. Oke. Dengarkan ya, yang lainnya juga bernyanyi, tapi matikan mikrofonnya. Ajak ada adik atau saudara yang di sebelah biar ikut bernyanyi ya. Kita mulai sekarang lagunya. Sudah terdengar ya? Sudah. Halo, halo Bandung, kota periangan. Halo, halo Lama Bandung, beta. tenang kenangan. Lama beta tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api, mari bung rebut kembali. Ayo Angel sekarang buka mikrofonnya. Angel yang bernyanyi, giliran. Suaranya yang keras ya. Ya. Halo, halo Bandung, kota periangan. Halo, halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api, mari bung rebut kembali. Bung rebut kembali. Bung rebut kembali. Yeay, tepuk tangan untuk kita semua. Iya, sudah semangat ya, sudah kembali semangatnya. Nah, sekarang Bu Guru tekankan lagi ya. Apa saja sih kesepakatan kelas kita hari ini? Ayo Bu Guru mau Rafael membaca yang di kotak merah, kesepakatan kelas kita yang pertama. Dibuka mikrofonnya Rafael. Mulai pembelajaran dengan tepat waktu. Yes, kita memulai pembelajaran dengan tepat waktu. Anak-anak Bu Guru top semuanya, sudah tepat waktu sekali. Lanjutkan yang kedua ada Kirana Juna. Kirana boleh, Juna juga boleh. Yang kotak kuning. Berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran. Oke, berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran. Tadi kita sebelum pembelajaran, kita kan sudah berdoa. Ya, bagus sekali. Lanjutkan lagi yang di kotak ketiga yang warna ungu. Ada Samita, silahkan. Aktif dalam pembelajaran. Aktif dalam pembelajaran. Nah, Bu Guru tahu anak-anaknya Bu Guru ini adalah anak-anak hebat semuanya. Anak-anak yang pintar semuanya. Ya, anak-anak yang memiliki profil Pancasila ke depannya. Yang mandiri, yang ceria, ya, yang semangat semuanya. Jadi pasti aktif dalam pembelajaran. Selanjutnya yang terakhir yang di kotak abu-abu, Bu Guru minta ada Nata, silakan. Bersikap santun dan hormat kepada semua orang. Ya, bersikap santun dan hormat kepada semua orang. Bagaimana caranya? Salah satunya jika ada teman yang berbicara, Bu Guru yang berbicara, didengarkan ya. Kita menghargai. Sudah ya anak-anak? Kita lanjut lagi. Nah, apa yang akan kita pelajari hari ini? Kira-kira tema berapa sih yang akan kita pelajari hari ini? Tema berapa? Satu. Tema 1. Subtema kedua. Dua. Ya. Ayo kita lihat benar nggak sih
Oh iya, ini dia. Kita masih belajar di tema 1, indahnya kebersamaan. Subtema kedua, kebersamaan dalam keberagaman, pembelajaran yang pertama. Kita baru memasuki di pembelajaran pertama sekarang. Ya. Nah, masih ingat nggak apa yang anak-anak telah pelajari waktu ini? Nah, waktu ini loh, waktu kita bertemu di Meet itu, di Vicon itu, apa yang sudah kita pelajari? Masih ingat? Perambatan bunyi. Perambatan bunyi, bagus sekali. Lagi. Ide pokok. Ide pokok. Paragraf. Percobaan, paragraf. Wih, hebat sekali. Ini masih segar sekali ingatannya anak-anak. Kita lihat dulu ya. Iya. Kita telah mempelajari pentingnya bekerja sama, gagasan pokok dan gagasan pendukung. Waktu ini juga ada perambatan bunyi. Selanjutnya, ayo. Nah, pembelajaran kita hari ini akan memiliki banyak manfaat bagi kehidupan kita sehari-hari. Sama seperti pembelajaran kita sebelum-sebelumnya, pasti memiliki manfaat untuk kita ya dalam kehidupan sehari-hari. Manfaatnya apa? Nanti terakhir anak-anak akan tahu ya. Oh, jadi setelah belajar sekarang saya tahu jadinya manfaatnya seperti ini. Nanti anak-anak terakhir pasti akan tahu ya. Kita lanjut lagi. Nah, seperti biasa, setiap hal yang kita lakukan pasti memiliki tujuan. Sama seperti anak-anak ke sekolah ada tujuannya, makan ada tujuannya. Sama juga seperti sekarang. Pembelajaran kita hari ini juga ada tujuannya. Apa sih tujuannya? Kita lihat yang pertama, ya. Nah, anak-anak nanti akan mampu menganalisis proses terjadinya bunyi dari sumber bunyi hingga ke indera pendengaran dan contoh-contoh gangguan pendengaran dengan cermat. Anak-anak juga nanti akan dapat menyajikan laporan hasil percobaan tentang proses terjadinya bunyi dari sumber bunyi hingga ke indera pendengaran dengan sistematis. Selanjutnya, nah anak-anak akan mampu menganalisis dan menyajikan gagasan pokok dan gagasan pendukung ya pada setiap paragraf teks tulis. Dan yang terakhir, nanti anak-anak akan mampu menganalisis dan mengomunikasikan sikap toleransi. Nah, ini ada sikap toleransi dan kerjasama antar teman di lingkungan sekolah dan di lingkungan rumah yang berbeda agama ya, sebagai identitas bangsa Indonesia dengan tepat. Jadi itu tujuan pembelajaran kita. Nah, materi untuk hari ini yang pertama ada proses terjadinya bunyi. Itu materi kita. Yang kedua ada gagasan pokok dan gagasan pendukung, dan yang ketiga ada sikap toleransi dan bekerja sama. Sudah bisa dimengerti sampai di sini dulu? Bisa? Masih semangat anak-anaknya Bu Guru? Oke, pinter sekali ya. Nah, apakah anak-anak sudah siap belajar hari ini? Jempolnya 2 ke depan jika sudah siap. Oke, pinter semuanya. Semangat sekali ini. Nah, Bu Guru punya gambar di sini, ada Rido dan ibunya. Rido pakai apa ya dia itu ya? Yang di sini. Earphone. Earphone. Ntar pasti punya earphone ya di rumah ya. Sering ya? Sering mendengarkan earphone ya? Mendengarkan musik menggunakan earphone ya? Nah, pada saat si Rido mendengarkan musik ya, mendengarkan musik TikTok ini dia menggunakan earphone, ibunya manggil-manggil, kedengeran enggak? Enggak kedengeran. Ya Rido gitu, tidak terdengar ya. Nah, sekarang pertanyaan yang pertama. Coba, pernahkah kamu mengalami hal seperti pada gambar? Pernah enggak? Pernah nggak menggunakan earphone dipanggil sama orang tuanya atau dipanggil sama kakaknya atau adiknya atau sama orang lain? Pernah nggak?
Pernah? Nah, Pernah. Ya. Yang kedua, apa yang terjadi saat kamu mendengarkan musik menggunakan earphone? Apa yang terjadi? Apakah anak-anak bisa mendengar suara yang di luar? Atau ada suara ayam berkukuruyuk misalnya, bisa didengar nggak? Tidak. Terus yang anak-anak dengar suara yang di mana? yang di HP. Suara yang di handphone. Yang di earphone saja, ya. Oke. Nah, yang ketiga, apakah kamu dapat mendengar suara yang ada di sekitarmu? Tidak ya, tadi sudah langsung dijawab. Bisa. Nah, kira-kira mengapa hal tersebut terjadi ya? Ayo, kenapa? Karena ada perambatan bunyi. Karena ada perambatan bunyi dari Karena earphone. HP itu Dari earphone. ke telinga kita. Bus. Lanjut lagi. Bunyi Terus merambat. kenapa kalau ada orang lain yang memanggil kita nggak bisa dengar kalau kita pakai earphone? Karena earphone. Karena tertutup. Karena earphone-nya yang Karena mengeluarkan telinganya bunyi. tertutup. Iya, Karena menghambat bagus bunyi. sekali. Karena terhalang. Iya, Karena bagus menghambat sekali. bunyi. Bagus sekali jawabannya, sudah bagus sekali semuanya. Pintar-pintar sekali nih anak-anaknya Bu Guru loh. Nah, kita lanjutkan sekarang ya. Nah, kita akan berdiskusi. Disimpan dulu jawaban-jawaban yang tadi. Benar nggak ya jawaban yang tadi? Pasti anak-anak bertanya seperti itu ya. Disimpan dulu. Kita bekerja di kelompok dulu. Ya, seperti biasa kelompoknya sudah Bu Guru bagi di awal. Ya, LKPD-nya juga sudah Bu Guru bagikan. Jadi sekarang kita akan berdiskusi pada LKPD. Nah, di sana kan sudah ada LKPD-nya itu berbentuk e-book juga ya, sudah Bu Guru berikan juga. Nah, ini bentuk LKPD kita. Bu Guru tampilkan lagi, masih sama, anak-anak dituntun, dibantu, ditemani oleh SEA. Teman anak-anak di LKPD namanya SEA, Sahabat Belajar Kreatif. Nah, SEA yang akan menuntun pembelajaran yang ada di LKPD. Ini ada petunjuk LKPD, anak-anak mengisi identitas, membaca petunjuknya, menyelesaikan semua tugas, nah dan yang lainnya. Di sana sudah jelas sekali. Nah, ada tujuan pembelajaran sama seperti tadi. Tujuan pembelajaran yang sudah Bu Guru sampaikan juga di LKPD juga sudah ada. Nah, sekarang anak-anak akan masuk di petualangan pertama bersama SEA di LKPD. Sudah siap ya? Siap semuanya? Siap, sip. Nah, ada percobaan. Sudah dibaca enggak percobaannya? Sudah dilakukan belum? Sudah. Siap. Siapa yang mau menyampaikan hasil percobaannya? Ayo. Buka mikrofonnya atau raise hand, angkat tangannya. Siapa yang mau? Kirana sama Juna. Oh, Kirana Juna sudah angkat tangan. Ayo, bagus. Silakan dibaca dulu percobaannya, langsung disampaikan hasil percobaannya. Silakan Kirana dan Juna. Oke, telinga dapat mengetahui sumber bunyi. Tujuan mengidentifikasi sumber dan tempat bunyi berasal. Alat dan bahan. Alat musik tradisional setempat, misalnya ceng-ceng. Prediksi, kira-kira apa yang terjadi? Jawab. Nah, kira-kira apa yang terjadi ya? Kita dapat mengetahui sumber bunyi dari tempat bunyi itu berasal. Ya, coba sekarang dilakukan. Kita lihat hasil percobaannya. Nah, di sini anak-anak percobaannya kan ditutup matanya, ya. Sedangkan ada teman atau saudara atau orang tua yang menggunakan ceng-ceng. Kebetulan di gambarnya ini menggunakan angklung dia. Kalau anak-anak bebas menggunakan ceng-ceng boleh, menggunakan kendang boleh, apapun silakan. Nah, apakah anak-anak tahu di mana sumber bunyi itu berada? Tahu nggak dari hasil percobaannya? Kalau Kirana sama Juna bisa mengetahui nggak? Ceng-ceng. Bisa, ya. Bagus sekali bisa ya. Nah, kalau Bu Guru tanya Dira sekarang. Halo Dira.
Bisa dibuka mikrofonnya, Dira? Ada, Dira? Ada. Iya, Dira sudah mencoba enggak? Percobaannya ini sudah melakukan belum? Sudah. Sudah. Waktu Dira ditutup matanya, siapa yang membunyikan ceng-ceng atau alat musik yang lain? Kakaknya atau orang tuanya? Teman. Oh, teman. Nah, Dira tahu nggak di mana asal bunyinya itu? Tahu ya? Oh, bagus sekali hasil percobaannya. Sekarang kalau Samita, ayo Samita, sudah melakukan percobaannya? Sudah. Sudah. Dengan siapa? Coba urutannya. Dengan siapa melakukan percobaannya itu? Dengan sepupu. Dengan sepupu. Menggunakan alat apa? Ceng-ceng? Bukan. Apa yang digunakan? Botol. Oh, botol. Matanya kan waktu itu ditutup. Apakah Samita tahu di mana asal bunyi dari botol itu? Tahu. Tahu, pintar sekali. Yang lainnya bagaimana? Sudah berhasil percobaannya? Bisa mengetahui asal bunyi? Sudah? Acungkan jempolnya. Oke, bagus sekali. Jadi sudah berhasil semuanya ya. Nah, sekarang anak-anak Bu Guru ajak untuk menyimak video. Ya, ada video pembelajaran. Silakan disimak ya, disimak dengan seksama. Sudah terdengar? Oke, silakan didengar. Apakah kalian pernah berpikir bagaimana caranya bunyi bisa berjalan dari sumber dan sampai ke otak? Misalnya saja bunyi trompet. Ketika trompet ditiup, maka akan menghasilkan gelombang bunyi di udara. Gelombang bunyi ditangkap oleh telinga luar yang kemudian bergerak menuju saluran sempit yang disebut dengan saluran telinga. Gelombang bunyi kemudian mencapai gendang telinga, yang merupakan selaput berukuran setengah dari uang koin. Gelombang bunyi ini membuat gendang telinga bergetar. Gelombang bunyi kemudian mencapai gendang telinga, yang selanjutnya menggetarkan 3 tulang kecil, yaitu malleus, incus, dan steg. Tulang-tulang ini menguatkan atau meningkatkan getaran dari bunyi. Yang kemudian meneruskannya ke koklea. Koklea berbentuk seperti siput dan memiliki ukuran sebesar kacang tanah, sehingga sering disebut sebagai rumah siput. Koklea berisi cairan, dan getaran dari bunyi membuatnya menjadi beriak dan menciptakan gelombang. Struktur berbentuk seperti rambut yang disebut stereosilia berdiri di atas sel rambut yang ada di dalam telinga, yang kemudian bergabung menjadi satu membentuk seikat sel rambut di dalam koklea. Gelombang yang tadi menggerakkan sel-sel rambut. Ikatan rambut di puncak sel rambut mengubah gerakan ini menjadi sinyal listrik. Selama seikat rambut ini bergerak, ion-ion bermuatan listrik bergerak menuju sel rambut dan menyebabkan munculnya senyawa kimia di dasar sel-sel rambut. Senyawa kimia tersebut mengikat sel saraf auditoris dan menghasilkan sinyal listrik. Sinyal tersebut bergerak sepanjang sel saraf auditoris menuju ke otak. Sel rambut yang berbeda akan merespon frekuensi bunyi yang berbeda pula. Sel-sel rambut di bagian bawah koklea mendeteksi bunyi dengan nada yang lebih tinggi. Contohnya saja seperti bunyi flute atau seruling.
sepanjang saluran melingkar mendeteksi bunyi bernada lebih rendah, seperti trompet atau trombon. Nah, sedangkan di bagian paling puncak dari spiral koklea, sel rambut mendeteksi bunyi dengan nada paling rendah seperti tuba. Selanjutnya, sel saraf auditoris membawa sinyal listrik ke otak dan menafsirkan pesan sebagai bunyi yang bisa kita mengerti dan nikmati. Oke anak-anak, sudah diperhatikan ya tadi ya? Sudah disimak ya videonya ya? Sudah disimak? Sudah ya, bagus sekali. Nah, Bu Guru lanjutkan sekarang. Nah, Bu Guru yang akan menjelaskan. Bu Guru rasa tadi anak-anak sudah semua yang mengerti enggak dengan proses terjadinya bunyi, atau masih baru setengah loh nyampe di ininya anak-anak di pemahamannya. Sudah 100% tuh baru setengah. Ayo dibuka mikrofonnya. Apa masih bingung? Agak ngerti. Agak ngerti. Lagi? Ya, ngerti. Ya, masih bingung. Ya, nah sekarang Bu Guru akan jelaskan ulang. Bu Guru akan jelaskan. Diperhatikan ya, disimak ya. Ayo dimatikan dulu mikrofonnya. Oke. Nah, sumber bunyi dan proses terjadinya bunyi. Sumber bunyi dan proses terjadinya bunyi. Sekarang Bu Guru akan jelaskan tentang 3 hal. Yang pertama sumber bunyi, selanjutnya ada indera pendengaran, ada proses terjadinya bunyi. Yang pertama sumber bunyi. Nah, pengertian sumber bunyi. Sumber bunyi atau bunyi itu berasal dari benda yang bergetar. Kan sudah anak-anak pelajari ini. Ya, setiap bunyi itu berasal dari benda yang bergetar. Getaran dari benda itu akan menyebabkan udara di sekitarnya bergetar. Ya, sama seperti di video tadi. Getaran itu akan menimbulkan gelombang bunyi di udara. Ini masih di udara gelombang bunyinya. Nah, benda-benda yang bergetar dan menghasilkan bunyi disebut dengan sumber bunyi. Ya, benda-benda yang bergetar itu akan menghasilkan bunyi dan disebut dengan sumber bunyi. Nah, lanjut lagi. Nah, contoh-contoh sumber bunyi bisa dilihat di sini. Yang pertama ada apa? Contoh sumber bunyi yang ada tangan itu. Piano, bagus. Lanjut lagi. Yang kedua, ada biola. Lanjut yang ketiga. Ada drum, bagus. Itu hanya beberapa, ya itu hanya sedikit sekali dari beberapa contoh sumber bunyi. Sumber bunyi itu banyak sekali di bumi ini ya. Kita lanjut lagi. Nah sekarang anak-anak sudah mempelajari tentang sumber bunyi. Sekarang indera pendengaran. Ini adalah indera pendengaran ya. Bagian-bagian telinga. Indera pendengaran kita adalah telinga. Ya. Bagian-bagian telinga itu ada 3. Yang pertama, telinga bagian luar. Selanjutnya ada telinga bagian tengah. Dan yang terakhir ada telinga bagian dalam. Ada berapa bagian telinga? Ayo, ada berapa? Ada 3. Apa saja? Siapa yang bisa menyebutkan? Telinga bagian luar, telinga bagian tengah, telinga bagian dalam. Bagus sekali. Ya. Kita lanjut lagi. Nah, ini adalah gambar dari telinga kita. Di sana sudah Bu Guru isi 3 warna. Bisa anak-anak lihat backgroundnya itu ada warna biru, ada warna kuning, ada warna hijau. Sudah dilihat belum? Yang biru itu adalah telinga bagian luar. Yang kuning adalah telinga bagian
tengah. Dan yang hijau adalah telinga bagian dalam. Bu Guru mau tahu sekarang, kalau telinga bagian luar itu apa saja sih? Ayo, siapa yang bisa? Dilihat dari backgroundnya. Daun telinga. Ya, daun telinga lagi. Lagi satu. Saluran telinga. Bagus sekali. Telinga bagian luar. Saluran telinga luar. Kalau sekarang telinga bagian tengah, ayo sebutkan. Gendang-gendang telinga. Gendang telinga, bagus. Tulang martil. Tulang landasan. Lagi. Telinga. Tulang tengah Tulang sanggurdi. bagus. Tulang sanggurdi, bagus sekali. Dan yang terakhir ada telinga bagian dalam. Apa saja? Ayo. Rumah siput. Siput atau koklea. Lagi. Saluran Eustachius. Lagi satu. Rumah siput. Rumah siput sudah. Lagi satu. Saraf Tulang sanggurdi. ke Tulang rambut. Tadi ada yang menyebutkan tulang sanggurdi itu bagian tengah ya. Lihat di gambarnya itu backgroundnya kuning. Dia bagian tengah. Jadi telinga itu kan dibagi tiga dia. Ada telinga luar, telinga dalam, telinga tengah, dan telinga dalam. Telinga luar itu ada daun telinga dan saluran telinga luar. Tuh, kalau yang bagian luar. Sekarang yang bagian tengah ada gendang telinga, ada tulang-tulang telinga. Tulang apa sih? Ada tulang martil, ada tulang landasan, ada tulang sanggurdi, dan tulang setengah lingkaran. Dan yang paling di dalam, telinga bagian dalam. Ada di sana saluran Eustachius, ada rumah siput atau koklea, dan saraf ke otak. Ya, jadi itu bagian-bagian telinga. Nah, sekarang bagaimana sih proses terjadinya bunyi? Tadi sudah juga di videonya, sekarang Bu Guru tekankan lagi. Ini loh proses terjadinya bunyi. Perhatikan baik-baik. Yang pertama, ada bunyi dari luar, ya. Ada bunyi dari sumber bunyi. Ini misalnya dari trompet atau dari speaker yang mengeluarkan bunyi, ya. Selanjutnya dia masuk melalui daun telinga. Ya, pertama dia terbentur dengan daun telinga sehingga dia akan masuk melalui saluran telinga luar. Ya. Setelah itu akan menuju atau menggetarkan gendang telinga. Ya. Selanjutnya akan menuju ke tulang setengah lingkaran di sana. Selanjutnya terakhir akan diproses, ya, diproses lagi pada rumah siput atau koklea. Terakhir di rumah siput atau koklea itu akan mengirim, ya, ke saraf pendengaran. Saraf pendengaran ini akan mengirim ke otak sehingga anak-anak bisa langsung mendengarkan. Ini kejadiannya atau terjadinya itu cepat sekali. Cuma sepersekian detik langsung dia. Ya, begitu hebatnya ya alat indera kita, indera pendengaran kita itu dari suara langsung masuk prosesnya ke telinga, langsung ke otak dia sehingga bisa langsung kita mendengarkan. Bisa dimengerti? Ada yang mau menceritakan proses terjadinya bunyi dilihat dari gambar yang Bu Guru tampilkan? Ayo, siapa yang bisa? Ayo, anak hebatnya Bu Guru. Calon pemimpin bangsanya Bu Guru ini. Ayo, siapa yang mau? Sudah isi tanda panah loh di sana. Masa Bu Guru tunjuk saja? Ayo, siapa yang mau? Tidak apa-apa, tidak ada yang salah di sini. Kita mencoba, ya, kita berlatih. Kalau Rafael di sana, Rafael mana ya? Rafaelnya Bu Guru. Halo Rafael. Kalau
Kalau enggak Rafael, Saya Bu Guru. oh Sukma, oke. Ayo silakan Sukma. Dimulai dari Bunyi yang ada di udara ditangkap oleh daun telinga, kemudian bunyi ini masuk ke liang telinga dan mengenai gendang telinga hingga bergetar. Getaran tersebut diteruskan ke tulang martil, tulang landasan, tulang sangkurdi dan bergerak menuju rumah siput. selanjutnya, yang terakhir dari rumah siput. Getaran ini membuat rumah siput bergetar dan serambut melengkung. Selanjutnya saraf auditori mengirim sinyal ke otak, lalu otak mencerna sinyal tersebut sebagai Iya, bagus sekali. Tepuk tangan dulu untuk temannya. Hebat sekali. Ya, berarti sudah dibaca itu bahan ajarnya ya. Sudah lengkap sekali penjelasannya. Ya. Ada lagi yang mau mencoba? Ada lagi? Lagi satu dong anaknya Bu Guru. Ayo, siapa yang mau? Dengan bahasa sendiri aja, bahasa yang polos saja bahasanya anak-anak, tidak apa-apa. Dilihat dari tanda panah, dari gambarnya. Ayo, kan sudah isi keterangannya juga di sana. Siapa yang mau? Rafael, ayo bisa dicoba Rafael. Oke, sudah dibuka mikrofonnya. Ayo silakan Rafael. bunyi dan darah ditangkap dengan telinga lalu masuk ke gendang telinga dan masuk ke telinga dan menggetarkan gendang telinga melewati tulang kekaran lalu menggetarkan rumah siput klea lalu menuju saraf ke otak. Iya, bagus sekali. Tepuk tangan juga untuk Rafael. Waduh, pintar-pintar sekali lo anaknya Bu Guru ini. Oke, mungkin ada lagi yang mau mencoba? Ada yang mau mencoba sekarang? Nah, nanti ya dicoba lagi ya. Nanti Bu Guru mau anak-anak buat videonya. Ya, mau ya? Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, tadi sudah Bu Guru jelaskan tentang telinga, bagian-bagian telinga, indera pendengaran, proses terjadinya bunyi, ya. Nah, sekarang kita akan membaca, ya. Waktunya membaca, waktunya literasi. Anak-anak sudah baca wacana yang berjudul bekerja sama dalam keberagaman? Sudah? Oke, sip. Bu Guru tampilkan lagi di LKPD-nya. Siapa yang mau membaca paragraf pertama? Ayo. Bu Guru tunggu. Ayo, sudah angkat tangan di sini Dira. Suaranya yang besar ya. Dira dulu. Yang lain matikan mikrofonnya. Dira buka mikrofonnya, suaranya yang besar. Oke, mulai. Ayo. Udo dan kelima temannya mendapat tugas untuk melakukan percobaan tentang bunyi. Sepulang sekolah mereka berkumpul di rumahnya. Setiap orang sudah menyiapkan peralatan yang dibutuhkan. Lani dan Siti membawa beberapa kaleng yang sudah dilubangi. Udin dan Beni membawa benang kasur. Mereka berkumpul di halaman depan rumah. Keenam sekawan siap bekerja sama melakukan percobaan. Oke, bagus sekali. Lanjut paragraf yang kedua. Siapa yang mau? Yang belum dapat siapa ya? Kirana belum ya? Tadi Juna ya yang sudah. Ayo Kirana, suaranya yang besar nak ya. Saat percobaan akan dimulai, tiba-tiba terdengar azan. Siti dan Udin meminta izin teman-temannya untuk sholat. Teman-temannya mengizinkan mereka untuk melakukan ibadah. Edo meminjamkan ruang makannya untuk digunakan Siti dan Udin sholat. Meskipun Edo beragama Katolik, ia tidak keberatan rumahnya dipakai untuk sholat. Beni yang beragama Kristen, lalu yang beragama Hindu dan lalu
agama Buddha menunggu dengan sabar temannya beribadah. Jangan sahabat saling menghargai satu dengan yang lain. Iya, bagus sekali. Yang terakhir, paragraf yang ketiga. Siapa yang mau? Waduh, banyak sekali. Sebentar dulu. Ada Samita. Ayo Samita. Semangat sekali nih anak-anak guru semua. Kawan melakukan percobaan. Setiap orang menunjukkan tanggung jawabnya dalam bekerja. Tidak ada satupun di antara mereka yang duduk diam atau memberi perintah saja. Semuanya ikut bagian dalam percobaan. Saat Dawi membutuhkan pertolongan memotong benang, Udin datang membawakan gunting. Saat Edo kesulitan menalikan benang di kaleng, Putih ikut membantu. Keenam sahabat bekerja sama dengan semangat. Mereka hidup rukun, saling membantu meskipun berbeda agama. Iya, bagus sekali. Jadi tadi saat kita sudah membaca wacana di e-booknya yang tadi itu ada berapa paragraf ya tadi ya kita baca? Ada 3 paragraf. Nah, sekarang setelah selesai membaca pada e-book, selanjutnya tentukanlah gagasan pokok dan gagasan pendukung pada peta pikiran. Sebelumnya kita akan membahas dulu atau Bu Guru akan bertanya, anak-anak masih ingat nggak apa itu gagasan pokok dan gagasan pendukung? Sudah kita bahas loh waktu ini. Siapa yang masih ingat apa itu gagasan pokok? Ayo. Ide Oke, utama Mas. dari Gagasan pokok adalah ide utama dari setiap paragraf. Jempol, ide utama pada setiap paragraf. Bagus sekali. Wih, ini udah hebat sekali, udah di luar kepala ini ya, gagasan pokok, gagasan pendukungnya. Nah, ini adalah penjelasan tentang gagasan pokok, gagasan pendukung. Setiap paragraf pasti memiliki gagasan pokok dan gagasan pendukung. Itu setiap paragraf. Nah, apa itu gagasan pokok? Bu Guru ingatkan lagi, gagasan pokok seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Nata dan yang lainnya. Gagasan pokok itu adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan, ya, baik kalimat inti atau pokok paragraf. Gagasan pokok ini tempatnya bisa berpindah-pindah, dia tidak harus di awal, ya. Ada gagasan pokok yang letaknya di awal, ada yang di tengah, ada yang di akhir paragraf. Selanjutnya, nah gagasan pendukung. Gagasan pendukung itu adalah uraian atau tambahan informasi untuk menjelaskan gagasan pokok. Oke, sekarang siapa yang bisa menyampaikan apa gagasan pokok dari paragraf pertama? Perlu Bu Guru perlihatkan lagi paragraf pertama? Atau sudah ada yang membuat? Perlu? Oke, Bu Guru perlu. Tampilkan lagi ya. Yang paragraf pertama. Bu Guru kembalikan dulu slide-nya. Iya, nah ini paragraf pertama. Bu Guru bacakan ulang lagi. Edo dan kelima temannya mendapatkan tugas untuk melakukan percobaan tentang bunyi. Sepulang sekolah, mereka berkumpul di rumahnya. Setiap orang sudah menyiapkan peralatan yang dibutuhkan. Lani dan Siti membawa beberapa kaleng yang sudah dilubangi. Udin dan Beni membawa benang kasur. Mereka berkumpul di halaman depan rumah. Keenam sekawan siap bekerja sama melakukan percobaan. Gagasan pokoknya apa ya? Yuk, siapa yang bisa? Edo dan kelima temannya mendapat tugas untuk melakukan percobaan tentang bunyi. Bagus sekali, ya, bagus sekali. Seperti yang Bu Guru sampaikan beberapa hari yang lalu waktu pertemuan kita yang pertama, apa sih yang dibicarakan di paragraf itu? Itu adalah gagasan pokok atau ide pokoknya. Jadi apa yang dibicarakan di paragraf 1 ini? Yaitu yang dibicarakan adalah bahwa Edo dan kelima temannya itu mendapatkan tugas percobaan tentang bunyi. Bagus sekali. Jadi kalimat yang lainnya itu termasuk gagasan apa jadinya?
Pendukung. Pendukung. Bagus sekali. Oke, kita lanjut ke paragraf yang kedua. Guru bacakan, disimak lagi ya. Saat percobaan akan dimulai, tiba-tiba terdengar azan. Siti dan Udin meminta izin teman-temannya untuk sholat. Teman-temannya mengizinkan mereka untuk melakukan ibadah. Edo meminjamkan ruang makannya untuk digunakan Siti dan Udin sholat. Meskipun Edo beragama Katolik, ia tidak berkeberatan rumahnya dipakai untuk sholat. Beni yang beragama Kristen, Bayu yang beragama Hindu, dan Lani yang beragama Buddha menunggu dengan sabar temannya beribadah. Keenam sahabat selalu menghargai satu dengan yang lain. Kira-kira gagasan pokoknya yang mana? Ayo, siapa yang bisa? Siti dan Udin meminta izin teman-temannya untuk sholat. Ada satu pendapat, ada yang lain? Sahabat selalu menghargai satu dengan yang lain. Iya, itu yang tepat ya. Keenam sahabat selalu menghargai satu dengan yang lain. Yang dibicarakan di sini adalah keenam sahabatnya. Dia menghargai, ada yang beragama Islam, ada yang beragama Kristen, ada yang beragama Hindu. Ya, tidak sholat saja yang dibahas. Ya, tidak tidak Dayu yang beragama Hindu saja yang dibahas, tapi semuanya dibahas, yaitu tentang menghargai satu dengan yang lainnya. Jadi gagasan pokoknya itu terletak di belakang dia. Keenam sahabat selalu menghargai satu dengan yang lain. Bisa dimengerti? Bisa? Oke? Iya sih, bagus sekali. Yang ketiga sekarang, guru bacakan lagi. Tiba saatnya 6 sekawan melakukan percobaan. Setiap orang menunjukkan tanggung jawabnya dalam bekerja. Tidak ada satupun di antara mereka yang duduk diam atau memberi perintah saja. Semuanya ikut bagian dalam percobaan. Saat Dayu membutuhkan pertolongan memotong benang, Udin datang membawakan gunting. Saat Edo kesulitan menalikan benang di kaleng, Siti ikut membantu. Keenam sahabat bekerja sama dengan semangat. Mereka hidup rukun saling membantu meskipun berbeda agama. Nah, kira-kira gagasan pokoknya yang mana? Mereka hidup rukun saling membantu meskipun berbeda agama. Sip, bagus sekali. Sama seperti paragraf yang kedua, gagasan pokoknya berada di belakang, yaitu mereka hidup rukun saling membantu meskipun berbeda agama. Sedangkan kalimat-kalimat yang lainnya termasuk gagasan pendukung. Bisa dimengerti? Angkat tangannya, angkat jempolnya. Oke, anaknya Bu Guru. Sudah pintar semuanya. Nah, ini sudah ya, sudah tadi. Ini sudah Bu Guru jelaskan karena tadi kita ke slide yang di depan. Coba kita lihat lagi slide berikutnya, peta pikirannya sudah. Oke, tadi kita sudah membaca kembali wacana yang berjudul bekerja sama dalam keberagaman. Kira-kira sebelum Bu Guru lanjut ini ya, apa sih yang diceritakan di sana? Intinya tentang apa? Bekerja sama dalam keberagaman. Apakah tentang pertengkaran? Saling menghargai. Oh, saling menghargai lagi. Mungkin ada punya pendapat yang lain. Saling menghormati. Saling menghormati lagi. Tidak berbeda toleransi. Toleransi. Oke, benar sekali. Hidup rukun. Waduh, banyak sekali pendapatnya ini. Semuanya benar itu. Tentang persahabatan, tentang menghargai, tentang toleransi, tentang hidup rukun, ya. Coba kita lihat sekarang. Nah, dari wacana di atas, dari wacana yang tadi, kita sekarang menjawab pertanyaan. Ya, coba masih ingat nggak? Apakah perbedaan yang dimiliki oleh 6 sekawan menghalangi mereka untuk berteman dan bekerja sama? Ayo dijawab. Tidak. Apakah menghalangi? Tidak. Tidak. Kenapa? Jelaskan, Bu Guru mau dengar Karena mereka Ayo, memiliki Angel buka mikrofonnya, Nak.
perbedaan yang dimiliki oleh 6 sekawan itu menghalangi mereka untuk bekerja sama? Bagaimana Angel? Bisa atau Sukma? Ayo, tadi Sukma sudah menjawab. Karena mereka memiliki sikap toleransi untuk menghormati teman yang berbeda keyakinan. Iya, jadi perbedaan yang mereka miliki, perbedaannya mereka itu apa ya? Sebelum lanjut dulu, Berbeda agama, berbeda agama lagi, berbeda apa lagi? Selain berbeda agama, Beda suku. berbeda suku lagi. Perempuan, laki-laki, berbeda apa itu? Fisik. Fisik. Perempuan, laki-laki, jenis kelamin, jenis kelamin, ya. Banyak perbedaan yang mereka miliki, ya. Berbeda agama, berbeda suku, berbeda jenis kelamin, ya, banyak sekali. Dan yang lainnya mungkin ada, mungkin berbeda hobi, banyak sekali perbedaannya. Itu tidak menghalangi mereka untuk berteman. Benar sekali seperti yang diucapkan oleh Sukma, ya. Mereka tidak menghalangi perbedaannya itu. Nah, sekarang kita lanjut yang kedua. Bagaimana sikapmu jika kamu bermain dengan teman yang berbeda agama? Sebelum dijawab, Bu Guru tanya dulu. Di sini kan ada yang berbeda agama, ya. Ada Rafael, ya. Rafael beragama apa? Buddha, Buddha. Apakah anak-anak dengan Rafael itu saling bermusuhan? tidak, Tidak. Ya. Nah, bagaimana sikap anak-anak terhadap teman anak-anak Rafael yang berbeda agama? menghargai, Menghormati. Ya, bagus sekali. Nah, kalau anak-anak bekerja sama di dalam perbedaan itu, perbedaan apapun, ya, apa keuntungannya? Apa yang dapat anak-anak ambil manfaatnya? pekerjaan akan cepat selesai. Top, bagus sekali. Bu Guru bisa umpamakan seperti semut, ya. Pernah melihat semut? Pernah, Anak-anak melihat semut mengambil makanan atau mengambil sesuatu untuk dirinya sendiri? Dia bekerja sendiri? Tidak. Pasti semut itu akan bekerja sama dalam kelompoknya, ya. Semut itu tidak peduli ada semut kecil, semut yang lebih besar. Mereka tidak peduli dengan perbedaannya itu. Mereka tetap bekerja sama. Misalnya ada nasi yang jatuh, anak-anak makan ada 1 nasi atau 2 nasi yang jatuh, ya. Itu dicari oleh semut. Tidak mungkin semut itu bisa mengambil nasi itu sendiri. Pasti mereka bekerja sama. Mereka tidak pernah memandang perbedaan, ya. Sama seperti anak-anak, apapun perbedaan yang ada di lingkungan sekolah, di lingkungan rumah, tidak boleh menghalangi anak-anak untuk berteman, untuk bekerja sama, ya. Sudah mengerti? Sudah, bagus sekali. Nah, yang terakhir. Oh, ini sudah dijawab, ya. Tadi ceritakan pengalamanmu memiliki teman yang berbeda agama. Perbedaan apa yang kamu ketahui? Bagaimana sikapmu terhadap perbedaan tersebut? Anak-anak berarti semua sudah punya pengalaman, ya, dengan teman yang berbeda agama. Kan ada teman yang berbeda agama di kelasnya, ya. Nah, bagaimana perasaannya? Apakah tidak suka dengan menghargai, menghargai? menghormati. Oke, Bu Guru jelaskan sedikit sebagai penguatan. Ayo Angel, sikapnya yang bagus ya dalam belajar. Ayo. Nah, toleransi merupakan sikap saling menghormati satu sama lain, terutama dalam menyikapi perbedaan. Ya. Silahkan dilihat lagi. Nah, ini ada contoh toleransi. Bisa dilihat dari gambar pertama, ya. Di sana ada yang pakai udeng. Ya, kira-kira agama apa? Hindu, Dan yang lagi satu beragama Islam. Muslim. Ya, Islam. Alif memang tidak apa-apa. Aku ikut mengerjakan tugas di rumah kamu. Oh, tidak apa-apa Putu. Justru orang tuaku senang kamu bisa datang ke rumahku. Itu dia mengajak si Putu. Alif ini mengajak Putu dia untuk mengerjakan tugas. Nah, Putu, aku berwudu dulu. Kamu tunggu di sini ya. Nggak mau sholat dia.
Alif mau sholat. Iya Liv, silahkan kamu sholat dulu. Biar nanti mengerjakan tugas tenang, aku tunggu di sini saja. Nah, coba sekarang bayangkan, kalau Alif dan Putu ini tidak saling menghargai, apakah tugas mereka selesai? Tidak. Tidak. Apakah mereka bisa hidup rukun? Tidak. Tidak. Ya, bagus sekali. Nah, ini ada contoh lagi. Sudah terlihat? Nah, ini ada contoh di sekolah dan di rumah. Di sini ada perbedaannya, itu Siti menggunakan jilbab, berarti dia berbeda agama. Apakah mereka bermain saling terpisah satu agama dengan yang lainnya? Tidak. Apakah Lani yang beragama Konghucu dengan Siti yang beragama Muslim mereka bermusuhan? Tidak. Tidak. Mereka hidup rukun semuanya. Bagus sekali. Nah, anak-anak, sekarang baru anak-anak bisa menyebutkan sekarang apa sih manfaat kita belajar hari ini? Ayo, apa yang sudah kita pelajari, apa manfaatnya? Gagasan pokok dan Ayo, satu orang dulu yang bicara. Yang lainnya, ayo. Nata. toleransi. Nata, Bu Guru mau dengar suaranya Nata. Ayo. Dapat mengetahui sumber bunyi. Dapat mengetahui sumber bunyi. Awalnya nggak tahu yang mana ya namanya sumber bunyi ya. Nah, sekarang kita tahu. Oh, ternyata gitar saya yang ada di rumah itu sumber bunyi. Oh, ternyata ibu saya yang memasak kerontang itu sumber bunyi juga. Ya. Nah, lagi. Siapa lagi yang mau? Dira dulu. Ya, Dira Gagasan dulu. pokok dan gagasan pendukung. Oh ya, jadi Dira tahu ya bahwa dalam satu paragraf itu pasti ada gagasan pokok dan gagasan pendukung. Tidak harus gagasan pokoknya itu di depan, tidak harus di tengah, tidak harus di belakang, tapi boleh di depan, di tengah ataupun di belakang. Lagi satu yang terakhir tadi, ayo. Belajar toleransi. Belajar toleransi. Oh, jadi saya di kehidupan sehari-hari itu memiliki banyak perbedaan dengan teman, dengan orang tua juga banyak perbedaannya. Ya, mungkin perbedaan hobi, ya, jenis kelamin kan berbeda. Anak perempuan berbeda dengan ayahnya kan. Dengan saudara juga berbeda. Di masyarakat juga begitu banyak perbedaan. Jadi saya harus memiliki rasa toleransi yang tinggi. Ya, jadi itu manfaatnya. Tadi pertanyaan yang di depan tuh akan memiliki manfaat loh bagi kita belajar. Ini manfaatnya. Ya, jadi anak-anak nanti bisa terapkan di kehidupan anak-anak sehari-hari. Sudah bisa dimengerti anak-anak semuanya? Sudah? Oke, bagus sekali. Nah, anak-anak, sebagai evaluasi diri, nanti Bu Guru akan berikan link pada kuisis ya. Bu Guru akan berikan link pada kuisisnya. Anak-anak nanti kerjakan evaluasinya. Ya, ada pertanyaan nggak untuk hari ini? Tidak. Kalau tidak ada pertanyaan, pertemuan berikutnya kita akan mempelajari tentang gema, tentang gaung. Ya, ada gema, ada gaung. Nanti yang masih bertanya, apa ya gema itu ya? Apa ya gaung itu ya? Ayo, nanti kita baca-baca lagi. Nanti pertemuan berikutnya kita akan bahas gema, gaung. Ya. Oke anak-anak, pelajaran kita sudah berakhir hari ini. Bagaimana perasaan anak-anak? Senang nggak? Senang. Tadi di awal pembelajaran kita sudah berdoa, di akhir juga kita harus berdoa, mengucapkan terima kasih kepada Tuhan. Pembelajaran kita hari ini memiliki manfaat yang banyak sekali, ya, sudah berjalan dengan lancar. Ayo Bu Guru minta sekarang yang memimpin doanya Nata. Angel silakan dimatikan mikrofonnya dulu. Nata silakan pimpin doanya. Teman-teman, sebelum mengakhiri pelajaran, sebaiknya kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih anak-anak. Pelajaran hari ini sudah sangat menyenangkan sekali ya.
Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Ingat selalu jaga jarak, mematuhi protokol kesehatan, memakai masker. Terima kasih anak-anak. Santi. Om. Bu Guru izin untuk menghentikan rekaman dulu ya. Terima kasih anak.